Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Esnita, kelas 10 IPA 2. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Siak Hulu. Di materi ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran geografi bab 3 mengenai dasar-dasar pemetaan yang diajari oleh Ibu Epiteti. Dari pembelajaran ini, kami ditugaskan untuk menghafalkan sebuah kuis beserta jawabannya dengan melalui pembuatan video. Kuis pertama yaitu 1. Uraikan menurut pendapat Anda mengenai syarat-syarat pemetaan. Jawabannya adalah perbandingan luas pada peta dengan kenyataan di lapangan harus sama. 2. Perbandingan jarak pada peta dengan kenyataan di lapangan harus sama. Bentuk dan lekuk-lekuk pada peta kenyataan di lapangan harus sama. Jadi, syarat pada peta intinya adalah kesamaan antara bidang sebenarnya atau bentuk sebenarnya dengan bentuk yang ada di kertas atau tempat datar itu. 2. Kemukakan menurut pendapat Anda mengenai cara memperbesar dan memperkecil peta. 1. Memperbesar skala dengan cara memperkecil skala. 2. Memperkecil dengan cara memperbesar skala. 3. Kemukakan menurut pendapat Anda mengenai proyeksi azimutas, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Jawabannya adalah proyeksi azimutar ortografik. Proyek ini sejarah sumber arah sinar matahari berasal dari titik jauh tidak terhingga. Proyeksi kerucut ini dibilang proyeksi berupa kerucut. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang-lintang tengah. Seperti pada utara tengah, seperti pada negara-negara di Eropa. Proyeksi silinder ini dibilang proyeksi berupa silinder. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah kutub dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. 4. Kemukakan menurut pendapat Anda mengenai apa yang dimaksud dengan pengendaraan jauh. Adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi, seperti lahan dan air, dan citra yang diperoleh dari jarak jauh. 5. Mengapa saat ini citra banyak digunakan sebagai sumber daya keruangan? Jawabannya adalah karena citra menunjukkan hasil yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Dalam menginterpretasikannya pun menggunakan ciri spesial keruangan dan temporer sehingga memudahkan bagi pengguna untuk menganalisis keadaan suatu daerah dan dari sebagai sumber data keuangan. Citra juga ada 30 bentuk gambar scarecrow dan melihatnya dengan alat stereoskop. 6. Tuliskan tahap kerja SIG. 1. Tahap pemasukan data. 2. Tahap pengolahan data, pengarsipan, pemodalan. 3. Tahap manipulasi dan analisis data. 4. Tahap keluaran data. 7. Tuliskan manfaat SIG. 1. Melihat luas daerah bencana alam. 2. Sebagai pencegahan jika terjadinya bencana alam di masa mendatang. 3. Menentukan tingkat bahaya erosi. 4. Memprediksi tingginya banjir. 5. Memprediksi tingkat kekeringan. 6. Menyusun rencana pembangunan ulang dan bencana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.